semua, saya Aisyah Putri Khairunisa dari kelompok 3 Levi Gotsky ingin sedikit sharing tentang insight dan juga informasi-informasi yang saya dapatkan selama 2 bulan mengikuti perkuliahan dan masa bimbingan di FPUAJ tahun 2024. Yang pertama, saya mau sedikit sharing tentang insight dan tips and trik yang saya dapatkan berdasarkan hasil wawancara bersama teman seangkatan dan juga kakak-kakak tingkat yang berkuliah di FPUAJ. Ternyata, dunia perkuliahan tidak seburuk atau semengerikan seperti yang saya bayangkan di awal. Justru, dunia perkuliahan di FPUAJ terasa sangat seru dan menyenangkan karena lingkungannya yang sangat suportif. Mulai dari dosen, karyawan, kakak tingkat, maupun teman-teman seangkatannya sangatlah ramah dan menghargai satu sama lain. Lalu mengenai lingkungan pertemanan di FPUAJ sendiri, ternyata tidak semengkhawatirkan seperti yang saya bayangkan di awal. Hanya saja saya perlu waktu untuk menyesuaikan diri dan memilih kelompok pertemanan mana yang cocok dan sesuai dengan diri saya, serta membawa pengaruh positif kepada saya. Kenapa kita perlu memilih lingkungan pertemanan yang mana yang cocok dan sesuai dengan diri kita? Karena dalam perkuliahan di FPUAJ sendiri, kita sering dituntut untuk melakukan kegiatan atau tugas dalam bentuk sebuah kelompok. Oleh sebab itu, kita perlu memisahkan peer group mana yang sesuai dengan kita dalam hal bermain dan peer group mana yang sesuai dengan visi misi kita dalam hal mengerjakan tugas dan dalam dunia perkuliahan. Dalam dunia perkuliahan juga pastinya kita dituntut untuk mengikuti banyak sekali rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan organisasi ataupun tugas-tugas yang lainnya. Oleh sebab itu, kita memerlukan kemampuan time management yang bagus agar urusan perkuliahan, urusan organisasi, dan juga kesenangan pribadi kita tetap seimbang. Lalu, jika ada hal yang membingungkan, lebih baik segera tanyakan hal tersebut kepada dosen atau mungkin kakak-kakak tingkat yang sekiranya bisa membantu agar kita dapat mengerti materi perkuliahan secara keseluruhan. Yang kedua, mengapa etika dan etiket sangatlah penting dalam dunia perkuliahan? Karena dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang memiliki posisi atau jabatan di atas kita, seperti senior, rektor, ataupun dosen, etika dan etiket sendiri menjadi cerminan dari kualitas karakter seseorang. Setiap tindakan, ucapan kita, baik formal maupun informal, menjadi representasi dari pribadi kita. Maka dari itu, etika dan etiket diperlukan dan dapat membantu kita membangun hubungan lebih baik dengan orang lain. Yang terakhir, hal-hal yang akan saya terapkan setelah mendapatkan materi mengenai etika dan etiket sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Yang pertama, saya akan memanggil dosen dengan sebutan Mas, Mbak, Prof, Pak, atau Bu sesuai dengan preferensi dari masing-masing dosen. Karena di FPUAJ sendiri ada budaya di mana kita memanggil dosen dengan sebutan Mas atau Mbak yang mungkin masih jarang ditemui di fakultas atau di universitas lain. Yang kedua, saya akan menghargai setiap individu yang ada di lingkungan kampus dan mengucapkan 4 magic words yang terdiri dari maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. Yang ketiga, ketika saya datang ke lingkungan kampus, saya pastinya akan memastikan bahwa saya memakai pakaian yang terlihat sopan dengan atasan yang rapi dan nyaman dipadukan dengan celana panjang dan alas kaki yang menutupi jari-jari. Yang keempat, jika ada kelas online dengan menggunakan Zoom, saya pastinya akan datang sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh dosen pengajar dan menggunakan pakaian yang sopan juga rapi. Saya akan mengikuti kelas online dengan memperlihatkan wajah saya sepenuhnya di kamera dan memperhatikan penjelasan dari dosen pengajar dengan seksama. Yang kelima, ketika saya harus menghubungi dosen ataupun senior menggunakan fitur chat, saya akan memperhatikan waktu yang tepat sesuai dengan jam kerja dan hari kerja, seperti di antara hari Senin sampai Jumat, juga di antara jam 8 sampai jam 5 sore. Dan juga saya akan menggunakan panggilan sesuai preferensi dosen itu sendiri dan tentunya menggunakan bahasa yang baik dan formal. Sekian video yang berisikan sharing saya mengenai insight dan informasi yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.